Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua dalam pembelajaran matematika mengenai gradien garis. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami dan membedakan fungsi linier atau PGL dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan fungsi linier atau PGL dengan tepat. Baik anak-anak, langsung saja kita memulai pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi gradien garis. Yuk kita simak video berikut ini. Sebelumnya, Ibu akan review kembali materi dari pertemuan bab minggu yang lalu. Minggu lalu kita belajar mengenal konsep dari persamaan garis lurus. Coba kalian perhatikan. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, di mana Y dan X adalah variabel, M adalah gradien atau kemiringan, dan C adalah konstanta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni tentang M, gradien atau kemiringan. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Baik anak-anak, apa itu gradien atau kemiringan garis? Sebelum kita memasuki materi dari gradien garis, alangkah baiknya kita mengetahui apakah itu gradien atau kemiringan garis. Gradien atau kemiringan garis adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Gradien disimbolkan dengan lambang M. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut terdapat 3 lintasan pesawat. Lintasan pesawat pertama dia naik, dan yang kedua dia mendatar, dan yang ketiga dia menurun. Pada gambar lintasan tersebut kita dapat menyelesaikan menggunakan persamaan garis lurus. Jika kita melihat lintasan tersebut, maka kita melihatnya dilihat dari kiri ke kanan. Yang pertama, lintasan pertama, jika grafiknya naik, maka gradien bernilai positif. Pada lintasan pertama, karena gambar grafiknya naik, maka gradiennya bernilai positif. Yang kedua, jika gambar grafik mendatar, maka gradien bernilai 0. Pada lintasan kedua, maka nilai gradiennya adalah 0. Selanjutnya, jika gambar grafiknya turun, maka gradiennya bernilai negatif. Pada lintasan ketiga, karena grafiknya menurun, maka nilai dari gradiennya adalah negatif. Dari mana, Bu? Coba kita saksikan selanjutnya. Gradien garis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gradien garis melalui titik 0,0 dan x1, y1. Nah, contohnya seperti titik A memiliki terletak pada bidang koordinat 0,0 dan titik B terletak pada 2,8. Di sini pada hal yang pertama, pada titik pertama, dia itu melalui center koordinat atau titik pusat 0,0. Yang kedua yaitu gradien garis melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Contohnya, titik A terletak pada 3,4 dan titik B terletak pada titik 2,8. Baik, selanjutnya kita akan menentukan gradien dari grafik garis lurus. Gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Kartesius. Jadi, kita kalau mencari gradien atau kemiringan,
yaitu perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibandingkan dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Dalam hal ini dapat kita rumuskan untuk menentukan gradien, yaitu M sama dengan delta Y dibanding dengan delta X, di mana delta Y itu adalah selisih dari Y2 dikurangi Y1. Untuk delta X adalah selisih dari X2 dikurangi X1. Coba kalian amati kemiringan garis di bawah ini. Pada tabel 4.1, kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Pada persamaan garis lurus, grafik yang pertama, dia memiliki gradien 2. Karena persamaannya Y sama dengan 2X, maka M atau gradien dari persamaan tersebut adalah 2. 2 adalah 2 dibanding 1, artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Jadi dalam grafik tersebut, karena dia grafiknya naik, maka gradiennya bernilai positif. Coba kalian perhatikan pada persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan negatif 2X, di mana M dari persamaan tersebut atau gradiennya adalah negatif 2. Karena negatif 2, maka grafik dari gradien persamaan tersebut adalah turun. Baik, kita lanjutkan, yaitu menentukan gradien garis. Yang pertama, tentukan gradien garis dari persamaan berikut, yaitu Y sama dengan 4X plus 5, dan yang kedua 4X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Penyelesaian, coba kita amati bareng-bareng. Pada persamaan pertama, yaitu Y sama dengan 4X plus 5. Mengapa Bu Guru menuliskan Y sama dengan MX plus C? Coba kalian ingat kembali pada bentuk umum persamaan garis lurus. Karena bentuk umumnya sama dengan Y sama dengan MX plus C, maka gradien dari persamaan tersebut yaitu 4. Dari sini bisa difahami? Coba kita lanjut ke persamaan yang kedua. 4X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita cari Y-nya dulu. Untuk mencari M-nya, kita harus tahu langkah pertama. Karena Y-nya ada koefisiennya 2, maka dijadikan bentuk baku dari persamaan garis lurus, yaitu 2Y sama dengan negatif 4X dikurangi 5. Untuk mencari gradien, karena gradien adalah nilai yang ada di depan koefisien X, maka karena dia memiliki koefisien pada variabel Y, dia dibandingkan. Jadi negatif 4 dibagi dengan 2, yaitu gradien dari persamaan tersebut adalah negatif 2. Dari sini paham? Untuk lebih paham, alangkah baiknya kita lanjutkan pada slide berikut. Menentukan gradien dari dua titik. Tentukan gradien yang melalui titik-titik berikut. Titik yang pertama yaitu 3,4 dan negatif 2,3. Yang kedua yaitu negatif 3,0 dan 0, negatif 6. Penyelesaian dari soal yang pertama. Perlu kita ketahui untuk mencari gradien, yaitu rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibanding dengan X2 dikurangi X1. Dari sini kita sudah mengenal X1 itu 3 yang pertama, X2 itu negatif 2, Y1 sama dengan 4, dan Y2 sama dengan 3. Maka kita masukkan kedua dikurangi Y1 dibanding X2 dikurangi X1. Dari sini sudah kita ketahui bahwa X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 2, Y1 sama dengan 4, dan Y2 adalah 3. Maka kalian langsung saja memasukkan dari rumus tersebut. Jadi
untuk menentukan gradien dari titik-titik tersebut adalah ketemu 1:5. Pada soal yang kedua, jika diketahui titik negatif 3,0 dan 0,6, tentukan gradien dari titik tersebut. Maka caranya sama dengan yang pertama. Kita melihat dari X1, X2, Y1, dan Y2. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Baik anak-anak, coba perhatikan. Pada persamaan pertama, gradiennya ketemu 1:5. Pada persamaan kedua, hasilnya negatif 2. Jadi di sini untuk menggambarkan grafik gradiennya dari dua persamaan yaitu berbeda. Mengapa? Karena yang pertama hasil dari gradiennya positif, maka gambar grafiknya naik. Dan untuk yang kedua, karena hasil dari gradiennya negatif, maka untuk persamaan kedua grafiknya nilainya menurun. Dari sini apakah anak-anak sudah paham? Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Menentukan gradien dari dua titik. Jika gradien garis yang melalui titik 3,P dan 6,8 adalah 5/4, tentukan nilai P. Dari sini kita sudah memiliki nilai gradien, yaitu 5:4. Karena kita memiliki rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibanding X2 dikurangi X1, maka langsung saja kita masukkan. Di sini pada soal ini kita disuruh menentukan nilai P. Baik P. Untuk mencari nilai P, kalian tinggal masukkan dan diselesaikan seperti hal yang ada pada slide sebelumnya. Coba kalian kerjakan buat latihan di rumah supaya kalian lebih paham. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian kerjaan soal-soal pada link yang di-share supaya lebih memahami. Link yang ada pada Google Sites Bu Guru. Terima kasih, sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya mengenai bentuk dan sifat dari persamaan garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.